Dalam sejarah sains modern, tidak ada lembaga yang lebih sering menjadi pusat spekulasi dan teori konspirasi global selain National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Lembaga ini, yang secara resmi bertugas mengembangkan teknologi antariksa dan meneliti alam jagat raya, sering diposisikan sebagai gerbang menuju kebenaran kosmik. Namun, dalam imajinasi banyak kalangan, NASA justru tampil sebagai simbol besar kekuasaan institusi yang dianggap menyembunyikan rahasia, memanipulasi bukti, bahkan menipu umat manusia. Narasi konspirasi yang melekat pada NASA tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari kombinasi ketidakpercayaan publik, trauma politik perang dingin, perkembangan teknologi visual, serta kerumitan epistemologi ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks inilah, kita dapat membahas beberapa konspirasi kebohongan dari NASA yang paling terkenal, bukan untuk mengafirmasi keliru informasi tersebut, tetapi untuk memahami bagaimana dan mengapa narasi tersebut begitu kuat hidup dalam masyarakat zaman sekarang ini. Kekuatan Apollo 11 antara kejayaan sains dan narasi rekayasa studio Hollywood. Salah satu teori konspirasi terbesar abad ke-20 menyatakan bahwa pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 hanyalah rekayasa sebuah pertunjukan teknologi yang digarap di studio film, lengkap dengan lighting dramatis, bendera berkibar dan bayangan yang dianggap tidak konsisten. Dalam narasi para penganut konspirasi, NASA dan pemerintah Amerika Serikat menghadapi tekanan politik yang luar biasa selama Perang Dingin. Kekalahan dari Uni Soviet dalam perlombaan luar angkasa dianggap sebagai ancaman ideologis dan simbolik. Maka, menurut versi mereka, Washington harus dengan segala cara memenangkan pertempuran citra tersebut. Secara akademik, menarik untuk mencatat bahwa teori konspirasi ini tumbuh pesat setelah NASA membuka era dokumentasi visual massal. Keterbatasan kamera era 1960-an, artefak foto, noise, dan cahaya matahari tanpa atmosfer sering disalahpahami. Fenomena ilmiah menjadi bahan narasi dramatik seperti bayangan yang tidak sejajar dianggap bukti lampu studio. Kemudian bendera yang terlihat bergoyang dianggap terkena angin non-eksisten. Dan kualitas gambar yang tidak sejernih CGI modern itu semua dianggap tanda kebohongan. Dalam sosiologi pengetahuan, kasus Apollo menjadi contoh kuat bagaimana ketidaktahuan terhadap sains optik dan fisika ruang angkasa dapat membangun teori konspirasi yang monumental. Bumi datar dan dugaan NASA sebagai penguasa kebohongan global. Dalam 2 dekade terakhir, berkembang gelombang baru, narasi yang menyasar NASA. Klaim bahwa NASA berkonspirasi menutupi fakta bahwa bumi sebenarnya datar. Teori ini berargumen bahwa seluruh foto bola bumi, misalnya Blue Marble, Earthrise, dan citra satelit, adalah hasil CGI atau manipulasi digital. Narasi ini sangat dramatis. NASA dipersepsikan sebagai lembaga yang menjaga pagar kebohongan selama puluhan tahun dan didukung oleh ilmuwan, pilot, hingga perusahaan teknologi. Konspirasi ini bahkan berkembang menjadi argumen bahwa miliaran dolar anggaran ruang angkasa digunakan bukan untuk penelitian, tetapi untuk mempertahankan wajah kebohongan sains modern. Namun, dalam kajian kritis, fenomena Flat Earth Renaissance lebih tepat dibaca sebagai krisis kepercayaan publik terhadap institusi modern, kemudian kebangkitan anti-sains dan ketersediaan platform digital yang memperkuat bias konfirmasi. Data geodesi, fisika gravitasi, misi luar angkasa dari berbagai negara, hingga perjalanan pesawat komersial, semuanya bertentangan dengan klaim tersebut. Akan tetapi, konspirasi ini bertahan karena menyediakan grand narrative, sebuah cerita besar tentang pembebasan manusia dari kebohongan ilmiah yang sistemik. Alien, UFO, dan tuduhan NASA menyembunyikan kehidupan yang cerdas. Sejak pertengahan abad ke-20, spekulasi tentang UFO dan alien selalu berkaitan dengan lembaga-lembaga penelitian antariksa. NASA sering dituduh menyembunyikan bukti kehidupan Mars, kemudian menghapus foto bangunan misterius di bulan, dan menutup-nutupi kontak dengan makhluk luar bumi.
Narasi dramatis ini diperkuat oleh penemuan-penemuan ilmiah yang ambigu, seperti struktur geologi Mars yang mirip wajah atau Saidania, atau benda-benda tak dikenal pada rekaman kamera pesawat ulang-alik. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa fenomena tersebut memiliki penjelasan fisika dan geologi, pareidolia, pantulan cahaya, partikel debu, hingga efek optik kamera. Akan tetapi, dalam imajinasi publik, ketidaksempurnaan gambar menjadi bukti adanya sensor. Dari perspektif psikologi sosial, teori konspirasi alien berakar pada hasrat manusia akan misteri kosmik, sebuah kebutuhan naratif bahwa kita tidak sendirian dan bahwa pemerintah menyembunyikan kebenaran luar biasa dari publik. Manipulasi warna dan citra antar planet dari NASA. Narasi konspirasi lain menyatakan bahwa NASA memanipulasi warna foto Mars dan planet-planet lain, menampilkan suasana yang lebih suram atau kosmik dibanding realitas sebenarnya. Disinilah terjadi fenomena menarik. NASA memang melakukan koreksi warna, tetapi demi standarisasi ilmiah, bukan manipulasi politik. Namun proses teknis seperti color correction, white balance calibration, dan spectral filtering sering salah dipahami sebagai upaya mengubah kenyataan visual planet. Dalam kacamata epistemologi sains, kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara data mentah, visualisasi ilmiah, dan persepsi publik. Sains modern bekerja dengan instrumen dan setiap instrumen menuntut interpretasi. Namun, bagi sebagian publik, ruang interpretasi itu dibaca sebagai ruang manipulasi. Sebagian teori konspirasi ekstrim menuding NASA menyembunyikan keberadaan planet Nibiru, ancaman asteroid yang sengaja ditutup-tutupi, anomali medan magnet bumi, dan fenomena matahari yang diklaim berbahaya. Narasi-narasi ini biasanya muncul bersamaan dengan ketakutan massal, misalnya menjelang pergantian milenium atau fenomena gerhana. Dalam kajian ilmu komunikasi, teori semacam ini sering meledak karena panik kolektif dan mediasi informasi yang tidak akurat. Dalam konteks akademik, tuduhan seperti ini membantu kita memahami bagaimana ketakutan eksistensial manusia dapat berubah menjadi mitologi modern yang disematkan pada lembaga ilmiah. Dari pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa narasi NASA menyebarkan kebohongan global adalah sebuah fenomena budaya yang jauh lebih kompleks daripada sekedar tuduhan terhadap lembaga antariksa. Ia merupakan cermin dari krisis epistemik masyarakat modern, kemudian konflik antara sains dan intuisi publik, serta hasrat manusia untuk menemukan makna dramatis di balik peristiwa teknologi yang sulit dipahami. Melalui analisis akademik, kita memahami bahwa konspirasi bukan sekedar informasi keliru. Ia adalah produk imajinasi kolektif, bentuk resistensi terhadap otoritas ilmu, dan sebuah drama besar tentang pencarian kebenaran di era informasi berlebih. Dengan demikian, konspirasi kebohongan rasa bukan hanya cerita tentang sains dan ruang angkasa, melainkan kisah tentang manusia, rasa takutnya, harapannya, dan keinginannya untuk menemukan kenyataan yang lebih besar dari sekedar fakta ilmiah. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silakan tulis di kolom komentar ya.